Saya ingin share kunci mujizat berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang pertama, Amsal 28 ayat ke-27. Dikatakan begini, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ayat ini menjelaskan kepada kita rahasia untuk menerima mujizat berkat yang tidak pernah habis. Janji firman Tuhan, kita tidak akan berkekurangan kalau kita memberi kepada orang miskin. Saya dan Jojo ngalami bagaimana ketika kami sungguh-sungguh menabur untuk orang-orang yang susah, Tuhan memberkati kami demikian rupa. Berkatnya nggak pernah habis, makanan di rumah kami nggak pernah berhenti mengalir. Betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Mazmur 34 ayat yang ke-9, bagaimana kita diberkati dalam berkat yang tidak pernah habis. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tiada henti, pastikan kita hidup takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, itu menjauhi kejahatan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ikuti aturan main kebenaran firman Tuhan. Baik dalam bekerja, baik dalam berusaha, baik dalam berumah tangga, baik dalam memperlakukan orang lain dalam hidup kita. Pastikan kita hidup sesuai dengan firman. Kalau kita ingin hidup diberkati sama Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua bicara soal semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tapi di depannya dikatakan syaratnya kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Jangan berbuat curang sama sesama, jangan berbuat jahat sama orang. Yang ketiga, kunci berkat yang tidak pernah habis adalah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Amsal 3 ayat yang 9 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa, firman Tuhan mengajar kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan kita sampai meluap dengan air anggur. Artinya apapun yang kita kerjai, disertai dan diberkati Tuhan. Sampai berkat itu begitu melimpah dalam hidup kita. Kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Saya mendisiplin diri sama dengan suami saya. Bahwa kami punya anggaran yang harus kami tabur setiap bulan. Dan dalam setiap berkat yang kami terima, ada yang kami tabur juga. Jadi tidak semua berkat kita terima lalu kita telan, tapi setiap berkat yang kami terima, ada yang kami tabur buat orang lain juga. Dan luar biasanya Tuhan itu keren. Saya alami setiap kali saya tergerak memberkati dan saya ingin menolong orang, saya tabur kanan dan kiri, tabur kanan dan kiri. Saya tidak pernah pikir apakah Tuhan akan membalas taburan saya. Tapi yang saya kaget adalah Tuhan mengembalikan setiap benih yang saya tabur. Saya sampai heran bagaimana Tuhan bisa mempercayakan di masa-masa sulit untuk kami menolong hidup begitu banyak orang. Dan yang lebih luar biasa, kalau dulu sebagai hamba Tuhan, saya pikir saya mungkin tidak akan mampu menghidupi orang tua saya. Tapi justru di masa-masa sulit ketika mama saya menghadapi kesulitan dalam usahanya, keluarga saya mengalami kesulitan dalam usahanya, saya dan Jojo pribadi mulai ambil komitmen memberkati orang tua sendiri, mulai memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami. Tuhan memberikan pembelaan yang luar biasa. Kami dibuat Tuhan terpesona. Orang tuh banyak yang gak mau nabur karena mereka takut untuk diri mereka sendiri kurang. Padahal Amsal 11 ayat 24 berkata gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Justru kita gak boleh takut nabur karena takut kurang. Karena ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti menuai.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.